kenapa tidak diurus izin, ya? Dengan bersusah payahnya, sudah ada beberapa kali yang mencoba mengurus izin dan ingin mendirikan gereja. Belum apa-apa, masih ada rencana tersiar. Sudah ada kata-kata penggal kepalanya kalau ada yang bikin gereja. Itu sudah sudah terungkap gitu. Karena yang mendengar itu kan dari teman-teman muslim juga. Kan mereka juga tidak setuju seperti itu ada ungkapan. Mereka juga mau bersaudara. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama teman-teman. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang kota Cilegon yang dimana baru-baru ini sedang viral teman-teman sekalian. Ya, ada dukungan dari Majelis Ulama Indonesia dan juga wali kota pastinya karena sudah dipaksa. Kalau tidak dia akan diturunkan dari jabatannya. Nah teman-teman sekalian, ya di sana ditolak pendirian gereja, diterang-terangani oleh para ulama, ya, oleh para ustadz dan ustazah, tokoh masyarakat, tokoh adat istiadat pastinya juga diundang di sana untuk menandatangani sebuah kain kafan yang sudah disiapkan sepanjang 2 meter, ya, untuk diberikan tanda tangan masing-masing dengan pernyataan kami menolak pendirian gereja di kota Cilegon. Teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh kita, ya. Ini benar-benar daripada orang yang diam di kota Cilegon, teman-teman sekalian. Kita mendengarkan apa yang terjadi di kota Cilegon dan bagaimana orang-orang Kristen di sana, bagaimana nasib mereka sampai saat ini di kota Cilegon. Apalagi ada aksi penolakan gereja saat ini. Bagaimana kehidupan orang-orang Kristen? Apakah mereka pernah mengurus izin sesuai dengan prosedur SKB 2 Menteri, teman-teman sekalian, untuk mendirikan sebuah gedung gereja, atau bagaimana ceritanya? Mari teman-teman sekalian, saya mengajak kita langsung saja mendengarkan apa yang disampaikan oleh kita berikut ini. Pak Syarifar adalah bagaimana pergumulan umat Kristen di Cilegon sekarang ini, Pak. Dan pertanyaan ketiga adalah harapan apa terhadap Oke. Nanti ketiga. Jadi pergumulan ya. Pergumulan kami ya sangat mengerikan lah, Pak. Sangat susah. Kenapa tidak? Satu gereja besar, atau katakanlah saya katakan 3 gereja besar yang memang benar-benar ada sejak zaman kala itu yang tidak bisa digoyang mereka, mana muat lagi, Pak, dengan sekarang. Dan gereja itu sudah dipakai bergantian. Emangnya orang Kristen di sini hanya 100 orang? Ribuan, Pak. Kemarin aku sudah tanya hasil yang sebenarnya. Kalau di pembicaraan saya kemarin 1.000 kepala. Saya salah, bukan 1.000 kepala. Kita ini sudah lebih dari 5.000, 6.000, Pak. Itu 5.000, 6.000 dipakai gereja segitu. Ya nggak cukup lah, Pak. Bagaimana bisa cukup? Gereja terbatas ruangannya, pergumulannya. Mau tidak mau harus ada ibadah di rumah-rumah. Nah, inilah yang sering. Jadi cara mereka didatangi yang punya rumah. Untuk tidak dilaksanakan lagi, untuk tidak diulang lagi. Yang notabene kita tidak mau menjadi korban jemaat gitu. Akhirnya pindah ke tempat lain lagi gitu. Mencari tempat lain lagi. Digusur di situ. Pindah lagi ke tempat lain lagi. Itu bukannya 1 jemaat, 2 jemaat, Pak. Banyak. Banyak, ya. Nah, jadi menyebutkan jemaat ini jemaat itu kayaknya kurang tepat aku di sini. Semua menyebut itu. Pokoknya semuanya kami yang beribadah yang tidak muat di gereja Serang itu, yang tidak bisa di situ lagi karena tidak muat satu waktu dan gereja itu sudah dipakai orang, kami harus kena uber-uber. Satu, Pak. Seperti yang saya katakan. Baiklah.
kami menyewa aula. Toh juga kami digusur di sana, kami menyewa hotel di daerah Anyer, pantai-pantai sana. Ya. Tapi tetap juga digusur. Datang ancaman-ancaman. Kami tidak mau bertengkar, kami tidak mau untuk bersimbah darah. Karena ya kita diajarkan, kasihilah musuhmu. Kan begitu, Pak. Nah, supaya pemerintah Cilegon ataupun aparat terkait mendengarkan apa yang saya serukan dan mau duduk bersama, ayo duduk bersama. Bukan duduk bersama menutup loh. Jangan kayak selama ini duduk bersama menutup. Itu tidak duduk bersama namanya itu. Itu diskriminasi. Ya, intervensi menutup itu. Jadi tidak seperti itu yang kita harapkan. Nah, terkadang bagaimana kita 1 jam dari kota Cilegon itu terdekat menuju kota Serang belum dihalau macet. Bukan begitu, Pak? Wow. Itu sudah budaya kita itu macet. Tidak bisa dikatakan tidak ada macet. Mau naik helikopter. Nah, kalau ada pun nanti besok-besok bawa PT Krakatau Steel berikan mobil fasilitas mengangkut. 2 mobil hanya diangkut 120 orang yang tadi ku bilang ribuan itu pakai apa? Ayo, mikir dong mereka. Mereka selalu mensejajarkan di zaman kala 60-an ke sekarang. Itu tidak zamannya. Nah, namun pun demikian, kenapa tidak diurus izin? Ya, dengan bersusah payahnya, sudah ada beberapa kali yang mencoba mengurus izin dan ingin mendirikan gereja. Belum apa-apa, masih ada rencana tersiar. Sudah ada kata-kata penggal kepalanya kalau ada yang bikin gereja. Itu sudah sudah terungkap gitu. Karena yang mendengar itu kan dari teman-teman muslim juga. Kan mereka juga tidak setuju seperti itu ada ungkapan. Mereka juga mau bersaudara. Ya, teman-teman sekalian, ini sangat miris sekali ya kita mendengarkan kisah orang-orang Kristen yang ada di kota Cilegon ya. Ini sangat tidak peri kemanusiaan ya, tindakan saudara-saudari kita dari pihak muslim ini. Kalau kita mendengar tadi teman-teman sekalian dari awal bahwa mereka di sana memang punya gereja. Ada sekitar 3 gereja besar yang tidak bisa diganggu-gugat oleh orang-orang yang radikalisme itu teman-teman sekalian, yang merasa diri pemilik surga dan semua agama lain mereka anggap kafir. Mereka ganggu, mereka larang dan macam-macam yang mereka lakukan teman-teman sekalian. Dan kita mendengar di sini bahwa kalau ya jumlah jiwa daripada kekristenan di kota Cilegon ada mencapai 5.000 sampai ke 6.000 jiwa, bagaimana bisa muat dalam 3 gereja? Mikir ya, ini harus diperhitungkan. Jadi mereka melarang pembangunan gereja karena mereka takut terhadap perkembangan orang-orang Kristen. Itu sebenarnya intinya. Jadi teman-teman sekalian, kalau saat ini kita dengar dan kita tonton viral di mana wali kota, wakil wali kota, dan tentu saja pemerintah yang ada di dalamnya, yaitu dipaksa oleh mereka. Bagaimana ini teman-teman sekalian? Ya, di mana Bapak Presiden Jokowi? Di mana teman-teman sekalian para aparat kepolisian? Di mana keadilan di negeri kita ini, di Indonesia ini? Ya, perjuangan untuk memerdekakan Indonesia bukan hanya agama Islam, tapi semua agama itu ada bersatu untuk melawan penjajahan pada waktu itu. Sehingga saat ini kekristenan, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu dan Katolik itu boleh ada, dan itu sudah dijamin kebebasannya. Setiap warga negara Republik Indonesia diberikan hak untuk membangun tempat ibadahnya, untuk beribadah kepada Tuhannya menurut kepercayaannya. Tidak ada paksaan. Tetapi jika kita lihat teman-teman sekalian, justru ada pelarangan ibadah. Orang-orang Kristen dilarang membangun gereja. Teman-teman sekalian, saya sangat sedih sekali mendengarkan berita ini.
Ya, kita doakan bersama teman-teman sekalian. Biarlah mujizat Tuhan terjadi bagi kota Cilegon. Biarlah Tuhan sendiri yang mengambil alih, seperti ketika Tuhan mengambil alih kepemimpinan daripada Musa di kota Mesir, teman-teman sekalian, di bangsa Mesir, ketika mereka, Raja Firaun dan orang-orang Mesir melarang orang Israel untuk beribadah kepada Tuhannya. Tuhan sendiri akan mendatangkan hukuman. Tuhan sendiri akan mendatangkan tulah. Ada 10 tulah, ya, 10 tulah yang diberikan di kota Mesir. Barulah mereka mengizinkan. Apakah harus itu terjadi di kota Cilegon, teman-teman sekalian? Mari kita doakan. Kita serahkan perkara ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita serahkan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang bertindak kepada orang-orang yang tidak peri kemanusiaan ini, yang tidak Pancasila ini. Mereka dengan menutup dan membuat pernyataan di atas tanda tangan di kain kafan, ini sama halnya mereka membunuh dan menghancurkan makna daripada Pancasila. Inilah paham-paham radikalisme. Inilah paham-paham khilafah yang mereka mau dirikan, teman-teman sekalian. Kalau bukan itu, kenapa gereja justru dilarang? Toh juga diurus izinnya. Kenapa harus ada ancaman kepada orang-orang Kristen, penggal kepalanya yang akan mendirikan gereja? Di mana pemerintah? Di mana aparat di sana? Inilah seruan kita, teman-teman sekalian. Mari sekali lagi kita tetap doakan. Kita serahkan perkara ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Serahkan kota Cilegon ini. Apa yang mereka lakukan itu akan ditanggungkan kepada mereka. Tuhan adalah pembalasnya. Kita tidak punya hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mari kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Biarkan mereka, ada waktunya Tuhan akan bertindak. Ingat teman-teman sekalian, kita tunggu waktunya Tuhan. Jangan ambil alih waktu Tuhan. Jangan ambil alih hak Tuhan untuk menghakimi. Berikanlah tempat pada murka Allah di kota Cilegon. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara di sana. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.